Pada episode sebelumnya, Hanli bersama Pak Tuama dan Gu Shuangpu ditugaskan untuk menjaga perbatasan dan membantu Gunung Naga Kuning dari serangan suku Mulan. Sesampainya di Gunung Naga Kuning, Hanli dan rombongannya disambut dengan gembira dan diberikan informasi kondisi di sana. Setelah itu, Hanli bertemu dengan Li Yingning yang merupakan anak dari Mo Yuzu, adik seniornya dulu. Setelah beberapa saat berbicara dengan Li Yingning, Hanli beristirahat untuk sejenak. Hanli duduk bersila di ruang meditasi lantai 2. Ruangan itu sunyi, hanya diisi desahan napasnya yang teratur. Kedua matanya terpejam rapat, sementara cahaya biru pucat perlahan mengalir keluar dari pori-pori tubuhnya, berdenyut mengikuti ritme qi di dalam meridiannya. Kedua tangannya membentuk segel mantra yang rumit dan asing. Di antara telapak tangannya, sebuah bola api berwarna ungu seukuran telur perlahan terbentuk. Nyala itu tidak berkobar liar, melainkan bergetar lembut, seperti makhluk hidup yang sedang bernafas. Tenang, namun menyimpan kekuatan mengerikan. Api ini bukan api biasa, itu adalah api Apex ungu. Nyala iblis ini adalah hasil peleburan sempurna antara api es surgawi dan qi glasial milik es lipan 6 bersayap. Sejak pertama kali berhasil memurnikannya, Hanli tahu bahwa api ini telah melampaui api es surgawi 1 tingkat penuh. Saat ini, inilah teknik pembunuhan terkuat yang ia miliki. Api Apex ungu tercipta setelah ia berulang kali menyaring serpihan api es surgawi, memadatkannya dengan metode ekstrim. Untuk membedakannya dari api Asura Suci, Hanli dengan sengaja memberinya nama baru, nama yang mencerminkan puncak kehancuran yang dikandungnya. Hanli sangat yakin akan satu hal, jika api ini memasuki tubuh seorang kultivator Nascent Soul tahap akhir sekalipun, orang itu hampir pasti tidak akan mampu menahannya. Apakah api ini bisa membunuh mereka secara langsung? Bahkan Hanli sendiri belum berani memastikan. Sayangnya, kekuatan luar biasa ini datang dengan batasan besar. Jumlah api es surgawi yang ia miliki terlalu sedikit. Api Apex ungu hanya bisa digunakan secara terbatas. Jika saja ia mampu mengumpulkan beberapa kali lipat dari jumlah saat ini, Hanli yakin ia bahkan bisa berhadapan langsung dengan kultivator Nascent Soul tahap akhir tanpa rasa gentar. Di dalam lautan kesadarannya, Silver Moon tak bisa menahan decakan kagum. Selamat Tuan. Sepertinya aku benar-benar meremehkan api Apex ungu ini. Kekuatan yang ditampilkannya jauh melampaui perkiraanku. Yang lebih menakutkan, potensinya di masa depan nyaris tak terbatas. Hanli tersenyum tipis dalam diam. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan mengubah bola api ungu itu menjadi seutas nyala halus dan menghirupnya kembali ke dalam tubuhnya. Segel mantranya dilepaskan, cahaya biru di sekelilingnya pun memudar. Hanli membuka mata. Tatapannya tenang, namun dalam. Meski api Apex ungu sangat kuat, jumlahnya terlalu sedikit untuk diandalkan, ucapnya pelan. Yang benar-benar kuharapkan adalah Heaven Void Cauldron. Jika apa yang kau katakan benar, bahwa itu adalah harta roh ilahi, maka dengan benda itu di tanganku, aku bisa menyapu seluruh selatan surgawi dan berdiri di puncak tanpa perlu mengkhawatirkan siapapun. Silver Moon tertawa kecil, suaranya penuh keyakinan. Tuan tak perlu ragu, kekuatan Heaven Void Cauldron bahkan mungkin melampaui apa yang kubayangkan. Hanli mengangguk. Ia hendak mengatakan sesuatu lagi, ketika tiba-tiba, sebuah garis cahaya putih menembus ruangan. Suara Yingning yang jernih segera bergema. Senior Han, cepat ke aula utama. Senior Ma telah kembali dan pasukan Mulan sudah mendekat. Begitu pesan itu selesai, cahaya putih tersebut berbalik dan menghilang. Ekspresi Hanli mengeras. Kilatan dingin melintas di matanya saat ia langsung bangkit dan melesat keluar dari ruangan. Ketika Hanli tiba di aula utama, suasana di dalam sudah terasa berat. Gu Shuangpu, Pak Tuama, dan pria botak besar telah berkumpul. Di antara mereka berdiri seorang kultivator berjubah lusuh dengan tubuh sedikit bungkuk dan kulit pucat. Jelas seseorang yang baru saja lolos dari pertempuran besar. Selain itu, 2 kultivator formasi inti yang tidak dikenal berdiri di sisi aula. Wajah mereka tegang dan waspada. Saat Yingning melihat Hanli masuk, senyum manis langsung terukir di wajahnya. Pria botak besar memaksakan senyum lalu berkata dengan nada formal. Rekan Dawis Han telah tiba. Izinkan aku memperkenalkan.
Ini adalah rekan Dawis Bu Yunhe, penguasa Sky Terrace Valley. Rekan Dawis Bu, ini rekan Dawis Hanli dari sekte Awan Melayang. Hati Hanli langsung tenggelam. Sky Terrace Valley, jika pemimpinnya sendiri harus mengungsi ke sini, maka situasinya jelas jauh lebih buruk dari perkiraannya. Dengan senyum sopan, Hanli menangkupkan tangan. Aku telah lama mendengar reputasi Dawis Bu dari saudara Lu. Fakta bahwa Anda bisa lolos dengan selamat sudah sangat mengagumkan. Bu Yunhe tersenyum pahit. Itu hanya usaha kecil. Yang mengecewakan adalah para pengejar itu malah mundur sebelum aku sempat menguji penuh harta kuno milikku. Bu Yunhe menghela napas. Harta kuno Dawisma memang luar biasa. Tak heran mereka tak berani mengambil resiko. Namun, invasi Moulan kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Nada suaranya berubah serius. Para prajurit mantra mereka jauh lebih kuat. Lebih buruk lagi, mereka membawa binatang buas kuno. Makhluk-makhluk itu raksasa, berkulit tebal seperti baju perang, dan tubuh mereka dipenuhi batasan aneh. Begitu mereka menyerbu formasi besar, kehancuran hanyalah masalah waktu. Hanli sedikit mengernyit. Apakah bahkan beberapa kultivator Nisen Soul tidak cukup untuk membunuh binatang-binatang itu bersama-sama? Bu Yunhe menggeleng pelan. Aku bisa melukai mereka dengan serangan penduh. Tapi saat itu aku diserang 2 prajurit mantra tingkat tinggi secara bersamaan. Aku tak punya kesempatan untuk membunuh binatang itu sebelum formasi runtuh. Gu Shuangpu berbicara dengan nada muram. Berapa banyak prajurit mantra tingkat tinggi yang mereka miliki? Bu Yunhe menghela napas panjang. Setidaknya 2. Dan 1 prajurit mantra aneh yang auranya sangat tidak normal. Aku curiga mereka masih menyembunyikan kekuatan. Pria botak besar mengangguk pelan. Kalau begitu, kita harus berhati-hati. Tujuan utama kita adalah mengulur waktu. Tak lama kemudian suara drum perang menggema dari kejauhan, dalam, berat dan mengguncangkan hati. Wajah Tak Tuama langsung membeku, niat membunuh memancar dari matanya. Pasukan Moulan telah tiba. Hanli berbalik menatap ke selatan. Di balik pegunungan Yellow Dragon, langit dipenuhi titik-titik hitam. Pasukan prajurit mantra Moulan bergerak maju seperti lautan tanpa ujung. Formasi mereka rapi dan menekan. Di garis depan, belasan prajurit mantra tingkat tinggi berdiri sejajar. Di antara mereka, 3 sosok memancarkan aura yang paling menakutkan. Seorang pria diselimuti cahaya merah dengan ular api iblis melilit tubuhnya. Seorang lelaki kurus kering setinggi bambu, seolah bisa tumbang hanya oleh angin. Dan sosok berjubah hitam, wajahnya terhujab. Chi iblis hitam mengalir deras disertai ratapan hantu yang samar. Para prajurit mantra lainnya menundukkan pandangan, takut, agum, dan diam-diam membenci. Pertempuran besar akan segera dimulai. Di sisi sosok berjubah hitam, 2 prajurit mantra tingkat tinggi saling berbisik pelan. Tatapan mereka sesekali tertuju pada hamparan kabut hijau di depan, tempat formasi besar para kultivator bersembunyi. Jelas mereka sedang mendiskusikan cara paling efisien untuk merobek pertahanan itu. Begitu percakapan mereka usai, kultivator kurus kering yang tampak layu itu melangkah keluar. Tubuhnya seketika kabur, lalu muncul kembali di samping sosok berjubah hitam, diselimuti cahaya biru redup. "Tuan Heavenweep," ucapnya dengan nada hormat. "Apakah kita akan mulai? Formasi di sini jelas lebih kuat daripada yang terakhir. Kudengar ada beberapa kultivator Nisen Soul di dalamnya. Jika kita menyerang langsung, mungkin akan memakan waktu lama." Sosok berjubah hitam itu perlahan menggeleng. "Tidak perlu menyerang lebih dulu," jawabnya dengan suara serak, berat, dan tak jelas, seolah kata-kata itu keluar dari tenggorokan yang tak lagi manusiawi. Mereka sudah memutuskan untuk muncul, kita lihat saja dulu seberapa kuat para kultivator ini, baru setelah itu kita tentukan langkah. Nada suaranya membuat siapapun yang mendengarnya merasa gelisah, tanpa sadar merinding. Prajurit mantra kurus itu tertegun, lalu menunduk menatap kabut hijau di bawah. Benar saja, kabut yang semula tenang tiba-tiba bergejolak. Cahaya berkilat dari dalamnya, lalu kabut itu terbelah seperti tirai. 7 garis cahaya melesat keluar. Mereka berputar di udara sebelum berhenti dan menampakkan wujud. 5 kultivator Nisen Soul dan 2 kultivator formasi inti. Di bawah komando pria botak, tidak ada kultivator tingkat rendah yang ikut serta, kecuali 2 orang dari Sky Terrace Valley dan Chong Suzy. Hanli berhenti di udara dan menyapu pandangannya ke arah pasukan prajurit mantra. Matanya langsung tertuju pada 10 prajurit mantra di barisan terdepan, terutama sosok berjubah hitam itu. Hanya dengan menatapnya sesaat, Hanli merasakan dorongan tak sadar untuk memalingkan pandangan.
Dalam benaknya, bayangan Bone Sage Xiaocha muncul. Apakah orang ini juga seorang kultivator jalur hantu? Hati Hanli bergetar, kewaspadaannya meningkat tajam. Aura sosok berjubah hitam itu memang mirip dengan Bone Sage, pekat oleh Qi-in dan energi iblis, namun tetap terasa berbeda. Ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang belum bisa ia pahami. Saat para kultivator berhenti di udara, barisan prajurit mantra pun bergerak. Prajurit mantra yang tubuhnya dililit ular piton api tiba-tiba berubah menjadi bola cahaya raksasa dan melesat ke depan. Api merah menyala ganas, panasnya bahkan terasa dari kejauhan. Namun, Hanli dan yang lainnya tetap tenang. Mereka tahu, selama prajurit mantra itu tidak berniat bunuh diri, ia tak akan berani menyerang sendirian. Maka, para kultivator hanya menatap dingin ketika bola api itu berhenti sekitar 20 meter di depan mereka. Gelombang panas menyengat menyapu udara, membuat beberapa kultivator secara refleks mengerahkan pelindung Qi. Dari dalam nyala api, sebuah siluet muncul, diiringi suara menggelegar yang mengguncang langit. "Aku adalah tetua agung suku Abi, Kuyao." Suaranya penuh kesombongan. "Karena kalian sudah muncul, mari kita uji kemampuan satu sama lain. Bagaimana? 1 lawan 1 atau pertempuran kacau?" Pria botak menatap bola api itu tanpa ekspresi. 1 lawan 1, jawabnya dingin. "Biarkan surga menentukan hidup dan mati." Tawa liar Kuyao menggema. "Bagus, itu yang kuinginkan. Aku akan maju pertama. Kirimkan lawanmu." Para kultivator mendidih oleh amarah. Namun sebelum siapapun bergerak, Pak Tuama mendengus dingin. Niat membunuh terpancar dari tubuhnya saat ia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan melesat ke depan. Pria botak ragu sejenak, tetapi tidak menghentikannya. Dalam benaknya, Pak Tuama memang kandidat paling tepat. Hanli, ia baru saja memasuki tahap Nascent Soul, belum saatnya. Kuyao mundur ke udara tengah, dan Pak Tuama mengikutinya. Keduanya berhenti di ruang kosong antara pasukan prajurit mantra dan kabut hijau, posisi sempurna untuk bertarung tanpa gangguan. Pria botak menoleh pada kultivator berwajah kuda. "Apa yang kau tahu tentang sage api ini?" Wajah pria itu mengeras. Teknik apinya sangat mengerikan. Ular api di tubuhnya sangat cepat. Seorang kultivator formasi inti dari Sky Terrace Valley terbakar menjadi abu setelah tertangkap olehnya. Pria botak menghela napas. Kalau begitu, seni Grand Righteousness milik rekan Dawisma seharusnya lebih unggul. Gu Shuangpu menggeleng pelan. Belum tentu. Jika api itu adalah roh api duniawi yang telah disempurnakan, kekuatannya bisa melampaui cakupan teknik Grand Righteousness. Namun setidaknya, teknik itu mampu menahan pengaruh iblis dari api. Itu yang paling penting. Pria botak akhirnya mengangguk, sedikit tenang. Di udara, Hanli menatap ular api di tubuh Kuyao. Cahaya biru samar berkedip di matanya. Untuk sesaat, ekspresi aneh melintas di wajahnya. Saat itu, Pak Tuama membentuk segel mantra. Cahaya putih lembut menyelimuti tubuhnya. Ia membuka mulut dan meludahkan setitik cahaya perak seukuran kenari. Angin besar berhembus. Cahaya perak itu berubah menjadi sebuah penggaris perak, bergetar hebat sebelum memancarkan ribuan sinar. Terdengar pekikan nyaring, seperti suara burung finik suci dari surga tertinggi. Kuyao hanya menonton, tangan terlipat, senyum mengejek tergambar di wajahnya. Sikap itu membuat Pak Tuama mendengus dingin dan bersiap menyerang. Namun tiba-tiba suara transmisi yang sangat samar memasuki telinganya. Pak Tuama tertegun. Ia melirik sekeliling, lalu pandangannya jatuh pada Hanli. Hanli tersenyum tipis. Dengan keraguan di hatinya, Pak Tuama menoleh kembali ke Kuyao dan berkata dengan suara berat, "Ular apimu bukan binatang roh biasa." Kuyao terdiam sejenak, lalu tertawa. "Kau cukup jeli. Python api ini terbentuk dari roh api duniawi. Ia bukan binatang roh, ia jauh melampauinya." Tubuhnya bergetar. Ular api itu memancarkan cahaya merah menyilaukan, lalu melesat ke udara. Tanduk tumbuh dari kepalanya. Cakar tajam muncul dari sisiknya, dan dalam sekejap ia berubah menjadi naga banjir api. Sisiknya merah berkilau, auranya buas dan menekan langit. "Roh api yang telah bertransformasi," seru pria botak dengan wajah pucat. Gu Shuangpu pun tampak muram.
Jantung Pak Tuama berdegup kencang, mampu memurnikan dan mengubah roh api. Ini bukan kemampuan prajurit mantra Nation Soul biasa. Tanpa ragu, ia membatalkan rencana menahan kekuatan. Dengan kibasan lengan, sebuah harta karun bersinar pelangi muncul di atas kepalanya. Sebuah gulungan kuning sepanjang 1 meter. Gulungan itu perlahan terbuka, memperlihatkan diagram 8 trigram. Fluktuasi energi dahsyat langsung menyebar. Wajah Kuyao berubah. Tanpa ragu, ia menunjuk ke depan. Naga api roh suci mengaum, membuka mulutnya, dan menyemburkan lautan api merah yang tak berujung. Api itu langsung menelan Pak Tuama dan diagram 8 trigram ke dalam kobaran neraka. Sekian spoiler Donghua A Record of a Mortal Journey to Immortality episode 188. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Fellow Dawist, perjalanan menuju puncak langit masih panjang. Jangan sampai tertinggal di dunia fana. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat kiriman energi Chi terbaru dari channel Gravity. Sampai jumpa di ranah berikutnya.